Selamat malam Pak Raden. Malam. Saya mau tanya Pak, satu aja pertanyaan saya. Apa pendapat Bapak tentang 25 direksi Danantara yang katanya dikirim ke Swiss untuk kuliah bisnis? Direksi Danantara atau direksi BUMN? Danantara. Direksi Danantara ya. Ya kalau dikirim ke Swiss untuk belajar, ya kan, maka kita harus tanya ilmu apa yang paling mumpuni di Swiss itu. Kalau kita berpikir otomotif atau mesin atau engineering, tentu berangkatnya perginya ke Jerman, ke Jepang ya. Tapi kalau manajemen kita perginya ke Inggris atau ke Amerika. Nah, sekarang ke Swiss. Berarti sekarang ini direksi Danantara ini atau CEO Danantara ini dia memahami kekurangan atau kelemahan dari direksi BUMN atau direksi Danantara adalah mengenai bagaimana menyembunyikan atau bagaimana menyimpan hasil kejahatan atau hasil korupsi secara baik dan benar. Kenapa? Karena Swiss itu terkenalnya itu tempat menyembunyikan uang, ya kan? Tempat menyimpan uang yang penuh dengan kerahasiaan. Jadi mungkin hasil pemikiran dari direksi Danantara berpikir selama ini munculnya penangkapan-penangkapan terhadap koruptor-koruptor di lingkungan BUMN disebabkan karena kurangnya ilmu pengetahuan dari direksi-direksi ini terhadap atau terkait dengan penyimpanan atau penyembunyian atau pelarian atau apa namanya itu, ya bagaimana hasil korupsi ini bisa diamankan lah gitu. Jadi ini pengiriman ini terkait dengan visi atau misi dari Danantara untuk tertib berkorupsi atau korupsi yang tertib gitu, ya kan? Kenapa? Ya mudah-mudahan pulang dari sana dapat ilmu, bekalnya adalah mereka mendapatkan pengetahuan ketika korupsi, bagaimana mereka bisa mengamankan uangnya, aliran uang yang bisa tidak diketahui, ya kan? Dan kemudian bisa mengalir lalu bermuara di perbankan Swiss, kan begitu. Kalau udah masuk di sana, bagaimana pemerintah kita mau buka? Nggak bisa kan? Mau ambil nggak bisa, yang bisa malah diajak untuk ikut nyimpan kan gitu. Selamat malam Pak Raden. Um, Saya mau tanya Pak, menyaksikan demo-demo yang terjadi pada akhir hari ini, yang semakin brutal, semakin panas di Senayan itu, apa sih Pak yang jadi pemicunya dan bagaimana pendapat Bapak? Ini begini, demo itu kan hak konstitusional ya, artinya siapa aja boleh demo kan gitu kan, termasuk demo massa misalnya boleh, apalagi cuma demo mahasiswa yang menyuarakan aspirasinya, ya boleh, harus didukung. Nah yang terjadi ini kenapa dia makin lama makin brutal, makin ganas, karena ada kesalahan paradigma, tidak ada perubahan paradigma, cara berpikir, cara bermandang, cara bersikap ini aparat ini tidak berubah, bahkan semakin jauh dari yang kita harapkan. Makanya saya kan usul kepada Pak Kapolri untuk menghadapi aksi massa yang demo ini, agar ini bisa tertib demonya, terkendali, itu yang namanya polisi huru-hara jangan dibekali senjata, tapi dibekali dengan nasi bungkus, aneka minuman dingin, cemilan, kemudian rokok, ya, apalagi ya es krim atau apapun gitu. Somai. Jadi somai, ya pokoknya yang bisa menarik perhatian daripada adik-adik yang demo ini gitu. Jadi petugas-petugas itu nggak usah bawa ransel, boleh bawa ransel tapi isinya itu tadi nasi padang segala macam. Begitu mau demo langsung rangkul, Pak mana yang mau demo supaya demonya mantap, supaya jangan kelaparan, ayo makan nasi padangnya, kasih nasi padangnya, kasih teh botolnya, kasih minumannya, ya kan, apapun yang dikasih situ yang dingin-dingin segala macam. Kalau itu dilakukan, biayanya berapa sih? Nasi bungkus misalnya 10.000 ya, dikali dengan 10.000 misalnya begitu ya, berapa? Baru 100 juta Bu, ya kan? Tapi tidak akan ada korban, yang ada perut kenyang gitu kan. Demo bisa berjalan efektif, tapi bicaranya pun perlahan-lahan. Kenapa? Ketika perut kenyang nggak enak bicara kencang-kencang Bu. Jadi, Yang ada ngantuk ya Pak? Ya, yang ada ngantuk, maka itu pasti berjalan dengan baik. Maka tolong ubah paradigmanya. Jangan bawa senjata, tapi bawalah makanan, bawalah minuman, ya kan? Berikanlah itu kepada para pendemo, ya kan? Makan bareng-bareng di situ. Yang jadi bukan apa, yang terjadi bukan demo lagi, jadi makan bersama. Ya, makan bersama juga demo kan? Nah, itu seperti itu. Nah, Mabar ya. nanti kalau udah kecapean atau udah kekenyangan, ya aspirasinya bisa dituliskan saja, tidak usah pakai mikrofon. Kenapa?
Bu, perut kenyang nih susah bicara kenceng. Demikian, terima kasih. Ada lagi Pak Oh, ya. pertanyaannya. Ya. Terkait dengan demo lagi nih kan Ya. gitu. Terus bagaimana pendapat Bapak dengan karyawan kita di DPR itu ya, Ya. para wakil rakyat yang katanya mewakili rakyat, dia ketika demo malah dia WFH. Apa komentarnya Pak? Oh, memang sekarang ini terjadi fenomena atau anomali. Anomali ini maksudnya hal yang abnormal gitu ya. Wakil rakyat ini berani mengejek atau menghina rakyat sebagai tolol ya. Iya. Dia wakil rakyat ya kan. Artinya kan dia itu bosnya adalah rakyat gitu. Sama juga seperti wakil Tuhan gitu ya. Nah, yang di pengadilan itu kan malah dia mengembat atau mengambil merugikan para pencari keadilan gitu. Jadi mereka ini sudah keluar dari tupoksinya. Oleh sebab itu saya setuju kalau DPR sekarang ini dibubarkan, kemudian dibuat pemilu. Kenapa? Nggak nyambung, Bu. Jangan sembung bawa golok ini. Ya kan? Jadi nggak pernah nyambung apa yang dirasakan oleh rakyat, apa aspirasi rakyat dengan apa yang dibahas di DPR gitu. Jadi karena kemungkinan besar ini anggota-anggota DPR ini yang terpilih ini itu bukan berasal dari rakyat Indonesia. Lalu di mana Pak? Hah? Dari planet mana? Enggak tahu, saya mungkin dari Pluto kali sih. Makanya kan aneh-aneh kan. Orang yang aneh-aneh di DPR unik-unik. Coba Anda perhatikan itu. Nggak ada kan wajah mereka, fisik mereka, pakaian mereka, cara bicara mereka. Satu pun tidak ada yang mewakili rakyat Indonesia. Mencerminkan rakyat Indonesia itu nggak ada. Mereka itu kelihatan, wah jauh beda. Saya yakin tuh mereka bukan warga negara Indonesia. Cek deh KTP-nya. Oke. Pasti yakin itu bukan warga negara Indonesia. Pertanyaan selanjutnya Pak. Ya, oke, lagi. Ada banyak. Ya. Ini unek-unek saya sih. Ya. Terkait dengan katanya ada efisiensi, ya. Ya. Terus bagaimana komentar Bapak tentang yang rame juga nih, yang masalah rumah jabatan? Oh begini. Apa sinkronnya gitu loh dengan efisiensi dengan rumah itu? Yang maksud Anda ini kan adalah kenapa pemerintah ini bicara efisiensi, ya kan? Efisiensi, tetapi kok di satu sisi jor-joran. Gaji anggota DPR tunjangannya nambah, ya kan? Menterinya udah dapat gaji, dapat honor lagi komisaris meskipun dia tidak datang, ya kan? Tidak pernah datang, lalu dapat lagi tunjangan macam-macam, belum lagi setoran-setoran gitu kan? Ini gini Bu, kalimat efisiensi itu, ya penghematan, irit segala macam itu hanya berlaku untuk rakyat, bukan untuk pemerintah dan pejabat. Jadi Anda jangan mimpi, ya. Mimpi pejabat itu berhemat, tidak. Karena setiap efisiensi kepada rakyat itu artinya membawa nikmat bagi pejabat. Uang berlebih banyak. Kalau uang berlebih banyak, ya makin banyak dikantongin. Kan begitu kan? Efisiensi itu sangat penting bagi pejabat untuk menambah pundi-pundinya. Ya kan? Kalau bagi rakyat, ya karena sudah biasa melarat, ya sabar saja. Sampai nanti mati di akhirat. Baru kita lihat apa yang terjadi. Terima kasih. Lagi. Apa lagi? Ada lagi. Ya. Ini unek-unek saya lagi. Apa? Terkait dengan hukum di Indonesia saat ini. Kenapa hukumnya kita? Bagaimana menurut pendapat Bapak? Memangnya di Indonesia ada hukum? Hah? Saya pikir di Indonesia nggak ada hukum gitu. Adanya Yang hakim. ada itu hakim, ya. Jaksa ada, polisi ada. Penegak hukum nggak ada, Bu. Nggak ada. Aparat penegak hukum di Indonesia ini nggak ada gitu. Karena hukumnya memang nggak ada. Ya kan? Jadi kenapa nggak ada? Hukum itu, Bu, satu hal yang dalam hukum itu, satu yang ciri khas hukum itu adalah kepastian. Hukum itu memberikan kepastian. Di Indonesia ini nggak ada kepastian, Bu. Gitu. Orang nyolong, kalau si A nyolong dihukum. Kalau si A yang si B nyolong nggak dihukum. Ada orang yang udah jatuh vonisnya, itu Sylvester itu ya, 290 juta rakyat Indonesia itu nggak bisa ngirim dia ke penjara. Ada yang namanya Presiden Prabowo yang katanya mau ngejar koruptor sampai ke Antartika gitu ya. Itu ada itu orang yang sudah divonis bersalah gitu. Satu Kejaksaan Agung selaku eksekutor nggak mampu gitu, ya kan? Prabowo Presiden nggak mampu, termasuk ijazah palsu itu mungkin malu. Dan DPR itu sekalipun DPR nggak pernah bunyi. Tidak pernah manggil Kapolri. Bagaimana tentang ijazah palsunya mantan Presiden Jokowi itu? Mbok diperiksa Jokowi itu, mbok ditangkap misalnya kalau benar salah. Kan gitu. Ini intinya, Bu. DPR-nya nggak pernah ngomong. Presidennya pun nggak pernah ngomong. Jadi, penderitaan rakyat adalah rakyat sendiri. Oh, milik rakyat sendiri. Jangan dibagi-bagi. Kenapa? Nggak mungkin anggota DPR itu mau melibatkan diri untuk masalah yang namanya ijazah palsu misalnya ya. Nggak akan mau. Kenapa? Karena
dengan dia diam begini kan dia dapat ini Bu, dapat kenikmatan dari si tersangkanya itu kan. Oke. Kan begitu Bu ya kan. Next. Nah, oke. Next, Pak. Ya, apa? Komentar Bapak tentang pemberian bintang Mahaputra kepada entah apa namanya yang katanya terbaik itu. Oh, Sedikit jadi ya, Pak. gini. 2 menit lagi, Jadi Pak. gini. Bintang Mahaputra itu sekarang kan sudah berubah kriterianya. Jadi kalau mau dapat bintang Mahaputra, Anda jadi korupsi dulu. Anda harus korupsi dulu. Anda korupsi dulu, Anda jadi pesolek dulu, ya kan? Anda joget-joget gitu kan. Jadi kalau Anda udah kelihatan joget-joget sama presiden, kemudian Anda udah korupsi, Anda kemudian sudah ya menunjukkan Anda ini adalah cecunguk yang baik gitu, maka bintang Mahaputra itu akan diserahkan kepada Anda gitu. Maksud Bapak yang dapat itu nggak ada intelektualnya, makanya Bukan nggak ada, di bawah intelektual mahasiswa. Kan Mahaputra, bintang Mahaputra, ya kan? Berarti dia adalah orang yang intelektualnya di bawah mahasiswa, integritasnya di bawah mahasiswa. Makanya mesti korupsi dulu. Ibu korupsi dulu, ya kan? Jadi kroni-kroni penjahat dulu, ya kan? Solek kiri, jadi apa? Kincong-kincong mukanya. Udah dapat bintang Mahaputra Bu, gitu Bu. Oke. Kalau mau banyak 1, 2, 3 mau berapa? Beli di Senen Bu, banyak itu bintang Mahaputra. Bisa beli sendiri. Gitu. Oke, Bu. Oke, terima kasih, Nanti kita Pak. lanjutkan lagi ya soal yang lain-lain karena Republik ini kelihatannya tidak pernah habis kalau soal bahan-bahan Bu. Ini baru tahap pertama, ini baru pemanasan ya kan. Oke. Ya, tunggu saja. Terima kasih berikutnya. Bapak atas Oke. pendapat yang sangat Sampai bermanfaat. ketemu. Terima kasih. Bye. Bye.